Cerdasan pewarta profesional mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersama ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersama ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Bersama ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 5 Februari 2026 bersama radio host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama datang kabar dari Tobabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung, dengan berita jamin stabilitas pangan Satgas Saber Tulang Bawang Barat pantau harga di pasar. Bersama dengan reporter Novia Ardianti, silakan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulungbong Barat Tubaba melalui tim Satuan Tugas Saber atau Sapu Bersih melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Panaragan Jaya pada Rabu 5 Februari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso SSMH. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta mengantisipasi potensi pelanggaran terkait harga, keamanan, dan mutu pangan di wilayah Kabupaten Tubaba. Tim Satgas Saber melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula, cabai, bawang, telur, dan bahan pangan strategis lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Eri Budi Santoso menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga serta kualitas bahan pangan. Selain melakukan pemantauan harga, tim juga berdialog dengan para pedagang dan pembeli guna memperoleh informasi langsung terkait kondisi pasar dan dinamika harga di lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan bahan pangan di Pasar Panaragan Jaya masih dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komoditas tertentu.
Pemerintah Kabupaten Tubaba akan terus melakukan monitoring secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan serta melindungi masyarakat dari potensi praktik perdagangan yang merugikan. Melalui kegiatan ini diharapkan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan semakin optimal serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Novia Ardianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live. Oke, baik, terima kasih Novia Ardianti dari Tubaba, Lampung ya. Dan selanjutnya berita berasal dari Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur. Dengan informasi, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit virus Nipah atau NIV, penyakit menular dari hewan ke manusia yang beresiko fatal dan hingga kini belum memiliki obat maupun vaksin khusus. Bersama dengan reporter Etna Laila, informasi selengkapnya. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit virus Nipah atau NIV, penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia dan memiliki tingkat fatalitas tinggi, karena hingga kini belum tersedia obat maupun vaksin khusus. Virus Nipah umumnya berasal dari kelelawar buah yang mengontaminasi buah, nira, atau menular melalui hewan perantara seperti babi, serta dapat menular antar manusia melalui cairan tubuh. Gejala awal menyerupai flu, seperti demam, sakit kepala, hingga muntah, dan pada kasus berat dapat menyebabkan gangguan kesadaran dan peradangan otak. Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk, Dr. Tin Faridayani menegaskan bahwa pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama. Masyarakat diminta menjaga kebersihan pangan, menghindari konsumsi nira mentah, memasak daging hingga matang, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan kewaspadaan bersama, penyebaran virus Nipah dapat dicegah. Saya Etna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Oke, baik, terima kasih untuk reporter Etna ya dari Suara Anjuk Ladang. Kita beralih ke laporan selanjutnya dari Gema Saijaan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dengan informasi untuk meningkatkan pembangunan daerah, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli lantik pejabat administrator dan pengawas. Fajri, informasi selengkapnya. Pendengar LPPL Indonesia, untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli melakukan pelantikan kepada para pejabat administrator dan pengawas pada Senin tanggal 2 Februari 2026 malam di Gedung Paris Berantai. Adapun pejabat yang dilantik dari Dinas Lingkungan Hidup 3 orang dan Dinas Sosial 3 orang. Selain itu, kembali pada Selasa 3 Februari 2026, Bupati melantik 17 kepala puskesmas yang tersebar di 22 kecamatan di kantor Bupati Sebelimbangan, yakni Puskesmas Sebatung, Mekarpura, Tanjung Batu, Brangas, Tanjung Seloka, Serongga, Hampang, Sungai Durian, Bakau, Tanjung Samalantakan, Pamukan 2, Sungai Bali, Pantai, Bungkukan, Sampanahan, Banian, dan Dirgahayu. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Haji Eka Saprudin dan Kepala BK PSDM Kota Baru Anang Muhammad Jen menyampaikan, langkah ini dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Dengan harapan para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mendukung pembangunan daerah. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Fajri untuk laporannya. Selanjutnya dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan informasi ratusan warga Gresik terima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Iza, laporannya.
pendengar LPPL seluruh Indonesia, sebanyak 200 pengemudi becak lanjut usia di Kabupaten Gresik menerima bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyerahan bantuan digelar di halaman rumah dinas Wakil Bupati Gresik Rabu pagi. Bantuan ini diberikan kepada pengemudi becak berusia 55 tahun ke atas yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Gresik sebagai upaya meringankan beban kerja di usia senja. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyatakan program ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan serupa demi kesejahteraan rakyat. Bantuan ini bersumber dari dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan dapat membantu keberlanjutan mata pencarian pengemudi becak di Kabupaten Gresik. Saya Iza, Suara Gresik melaporkan. Baik, terima kasih Iza atas laporannya. Dan pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Gresik, Jawa Timur mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya Rizky Amelia. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live edisi kedua bersama dengan informasi selengkapnya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kita akan menyimak Persada ID Talks dengan informasi selengkapnya. Kita dengarkan bersama dengan rekan Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Halo pendengar Radio LPPLC Indonesia, kembali lagi bersama saya Jafar dalam Persada ID Talk. Kali ini saya sudah bersama Dr. Andes Fatkurohman MM yang akan membahas tentang bahaya rasa takut yang bisa menjegal karir. Langsung saja Pak, ini untuk pertanyaan pertama. Kenapa dampak rasa takut ini dapat menjegal karir? Orang yang takut menyerang ketakutan itu sulit untuk bisa berkarir, baik itu karir dalam arti usaha atau keinginan atau karir dalam arti jabatan, ya, akan sulit karena tadi itu ketakutan yang energinya hanya untuk mencapai ke sana, hanya bermodalkan 100 ke 100. Nah, ini yang paling parah adalah rasa malu. Rasa malu itu sudah bahaya yang sangat ini karena energinya hanya 20, mestinya 1000 hanya 20. Mungkin suatu ketika kita akan bahas ini energi yang paling rendah, yaitu adalah orang yang rasa malu. Sekali lagi, ini dari sisi energi, kenapa orang takut ini akan terjegal karirnya karena energinya rendah. Kemudian ketika rasa takut ini sudah menguasai diri, apa dampaknya? Dan bisa dijelaskan? Orang yang tidak bisa berkembang atau rasa takutnya itu menguasai diri, maka dia tidak akan bisa sukses kan gitu. Jadi gini, orang yang takut itu kan rasa takut yang tadi saya sampaikan panjang lebar. Kok masih menguasai dirinya, maka dia sulit untuk bisa berkembang karena ya tadi itu kuasai. Makanya mestinya di seseorang itu jangan sampai dikuasai takut, tapi takutnya dikuasai. Nah, takutnya dikuasai, kalau takutnya dikuasai kan bisa dirubah menjadi berani kan. Tapi kalau sudah takutnya itu menguasai diri, maka juga akan mengalami kesulitan kan gitu. Nah, ini banyak hal yang dalam seseorang ini, ketakutan ini menjadi hal yang sangat-sangat prinsipil dalam rangka untuk orang itu bisa bahagia, karena tadi energinya akan sangat rendah. Maka manusia bisa tumbuh dan berkembang bila rasa takutnya itu hilang dari dirinya. Oke, jadi ketika rasa takut itu bisa dikendalikan atau dihilangkan, kita ini bisa berkembang. Berikutnya, apa yang kira-kira Pak Fatkurohman ingin sampaikan ke pendengar LPPL seluruh Indonesia? Gini, orang yang sukses dengan orang gagal sebetulnya ada masing-masing punya alasan. Orang sukses itu bisa sukses karena dia punya kelebihan satu cara, satu teknik bagaimana untuk bisa sukses. Tapi sisa lah cara tekniknya atau teorinya itu yang diaplikasikan itu ya masih sisa. Ini seperti ini kok sudah sukses. Sebelumnya masih ada senjata lagi. Nah, ini bagi orang yang gagal, ini adalah karena ada kelebihan satu sebetulnya. Aja yang mengatakan itu. Kelebihannya apa? Alasan. Nah, kemudian sekali lagi orang gagal adalah orang yang selalu punya kelebihan satu alasan untuk tidak melaksanakan. Orang yang sukses karena punya kelebihan satu cara untuk dilaksanakan sehingga dia sukses. Nah, ini kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa memang takut ini tidak selalu salah. Takut itu tidak selalu hal yang negatif. Namun sebetulnya takut itu suatu ketika memang dibutuhkan oleh seseorang oleh diri, yaitu dalam rangka untuk keselamatan. Ini seorang filosof Hannah Arendt dari filosof Jepang mengatakan bahwa takut adalah emosi mutlak dibutuhkan untuk keselamatan hidup. Karena kalau nggak ada takutnya sama sekali, ya memang bahaya sih. Orang sudah cetok-cetok jalan jembatan yang rusak misalnya, kemudian
dia tidak berpegang tangan, ada pegangan misalnya langsung, nah itu kan nggak ada takut, tapi kan akhirnya kan juga itu hal yang logis. Tapi memang kalau kita berbicara semuanya dari awal sampai akhir itu adalah kendali di manusia ya. Tapi bisa saja Allah Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT bisa saja dengan seperti itu, dengan kekuasaannya. Tapi kan kita ranahnya adalah ranah sebagai makhluk yang berusaha secara manusia. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yakinlah takut kita harus dihilangkan, dan kita hanya takut pada secara spiritual adalah takut pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Fatkur Rahman atas waktunya di Persada ID Talk kali ini. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Jafar atas informasinya ya. Dan berita pertama di sesi kedua berasal dari Luhak Nantuwo dengan informasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap dukung percepatan tol Padang Pekanbaru. Bersama dengan reporter Oji laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM menghadiri rapat pembahasan lanjutan rencana pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Bukit Tinggi Sicincin yang digelar di Gedung Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum atau PURI, Jakarta, Selasa 3 Februari 2026. Rapat tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansyarullah, serta sejumlah kepala daerah lainnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kelancaran dari pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PURI Roy Rizali Anwar dengan agenda pembahasan progres pembangunan, sinkronisasi kebijakan serta dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Bukit Tinggi Sicincin. Pada kesempatan tersebut Bupati Eka Putra sampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung penuh pembangunan jalan tol yang dinilai mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera Barat, khususnya kawasan Padang, Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Agam, dan sekitarnya. Menurut Bupati, keberadaan jalan tol ini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan sektor pariwisata, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Dan lebih lanjut, Bupati Eka Putra juga menyampaikan bahwa usulan trase jalan tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Andre Rosiade. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantuwo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Oji atas laporannya. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Dak Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta,
RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sanata, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 5 Februari 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti fenomena peredaran dan konservasi whipping dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Syuti Aryo pada Selasa 3 Februari. Ini merupakan produk kuliner yang mengandung nitrous oxide atau N2O. Gas ini berfungsi sebagai propelan untuk mengeluarkan krim kocok dari tabung. Anggota Komisi 3 dari fraksi PKB Abdullah mengatakan ada perubahan gaya hidup anak muda pada saat ini. Ia menyebut kini anak muda melakukan kegiatan positif seperti olahraga, padel, dan lari. Namun di balik hal itu ada juga fenomena yang dimaksud whipping. Ia mengatakan bahkan ada tulisan halal di tabung whipping. Gaya hidup anak muda sekarang ini sudah mengalami pergeseran. Gaya hidupnya bisa di klub malam, kemudian lari, hal positif lainnya dan sebagainya. Tapi di luar tersebut jenis-jenis narkoba yang masuk juga lebih kreatif. Hal ini dikatakan oleh Abdullah. Anggota Komisi 3 dari fraksi PKS Habib Abu Bakar menyinggung soal usulan BNN untuk sarana analisis tanda tangan obat. Abu melirik, apakah sarana itu bisa mendeteksi bahaya whipping yang sedang tren di kalangan remaja? Menurutnya perlu ada penindakan dan aturan yang lebih tegas. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih kepada redaktur Aan Kasianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Selanjutnya berita datang dari Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pemkab Tabalong dorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan. ASN diminta manfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Rina Rapitasari laporannya. Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang kinerja pemerintahan. Hal ini dinilai penting seiring perkembangan zaman yang menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkap saat memimpin apel rutin pada Senin 2 Februari 2026 di halaman Pendopo Bersina Pembataan Kabupaten Tabalong. Ratusan aparatur sipil negara dari berbagai perangkat daerah mengikuti apel
hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengingatkan agar ASN tidak lagi bertahan dengan pola kerja lama yang lambat dan tidak terintegrasi. Menurutnya, teknologi dan digitalisasi mendirikan banyak kemudahan mulai dari administrasi pemerintahan, pengelolaan data hingga pelayanan publik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kinerja ASN. Wakil Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan lebih maksimal jika didukung kerjasama dan komunikasi yang baik antar ASN. Demikian, Rina Rapitasari, LPPL Radio Sorota Bolang melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Oke, baik, terima kasih reporter Rina Rapitasari dari Tabalong ya. Selanjutnya berita hadir dari Radio Suara Muara Enim Sumatera Selatan. Dengan informasi, Diskominfo, SP, dan MUI Muara Enim teken MOU, jalani kerjasama bidang informasi, komunikasi, dan literasi digital keumatan. Informasi selengkapnya ada Andre Tauladewe. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia di bidang informasi, komunikasi, dan literasi digital keumatan melalui kanal Suara Muara Enim Radio 97,4 FM. Penandatanganan MOU antara Ketua Umum MUI Kabupaten Muara Enim, Dr. Kiai Haji Solihan, dengan Kepala Dinas Kominfo, Ardian Aripanardi APMSI, berlangsung usai pelantikan pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim, masa hikmah 2025-2030 di Balai Agung Serasan Sekundang, Muara Enim. Kerjasama ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan dakwah Islam, utamanya menjelang bulan suci Ramadan. Dalam hal ini, Bupati Muara Enim, Haji Edison S. Haimhum, mengapresiasi atas telah terjalinnya kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia dan Dinas Kominfo SP, beserta organisasi vertikal terkait lainnya. Ia mengatakan, hendaknya MOU ini dapat benar-benar diimplementasikan, tidak hanya sekedar ajang seremonial belaka, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Muara Enim, Muara Enim bangkit, rakyat sejahtera, maju berkelanjutan, khususnya di bidang keagamaan. Demikian laporan DJ Andre Tauladewe, 97,4 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, SMER, Suara Muara Enim Radio, untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Andre dari Suara Muara Enim ya. Selanjutnya berita hadir dari Radio Irama FM Purworejo dengan informasi hadiri pelantikan DPD LDII Kabupaten Purworejo. Bupati Purworejo dorong sinergi membangun masyarakat religius. Bersama dengan reporter Dani Damara laporannya. Bupati Purworejo Yuli Hastuti didampingi staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rita Purnama hadir pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Purworejo masa bakti 2025-2030 di Pendopo Kecamatan Purworejo pada Rabu 4 Februari 2026. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPD LDII Purworejo yang dilantik dan berharap kepengurusan tersebut mampu mengemban amanah dengan baik. Bupati berharap LDII sebagai salah satu ormas keagamaan mampu menjalin sinergi dan berperan aktif mendukung pembangunan masyarakat Purworejo yang religius. Masyarakat yang tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan yang kuat berlandaskan ajaran keislaman di tengah kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks, tantangan perubahan zaman, moral, sosial, dan budaya yang mulai melunturkan nilai-nilai kebaikan. Tak sebatas itu, di tengah keberagaman masyarakat Purworejo, Bupati juga berharap LDII mampu menjadi motor penggerak toleransi dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Saya Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo. Pendengar LPPL Indonesia, berita dari Irama FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Kamis 5 Februari 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran
Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa.